Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya, warga Kimors di seluruh Indonesia. Teman-teman, perkenalkan nama saya Kim Saiful dari Balikpapan, Kalimantan Timur. Teman-teman, kita presentasinya usahakan menggunakan magic paper ya. Magic paper itu lembaran yang sudah teruji ya. Jadi digunakan oleh teman-teman Kim di seluruh Indonesia untuk presentasi ya, dengan modal yang murah, biaya yang murah. Kita hanya print ya. Nanti saya kirim untuk filenya ya. Saya kirim lewat email atau lewat WhatsApp, kemudian di print. Kemudian nanti saya ajarin cara menggunakannya. Oke, teman-teman semuanya. Jadi pada malam hari ini atau pada hari ini saya akan memberikan tutorial ya untuk menggunakan magic paper ini agar kita bisa presentasi ya untuk calon mitra kita. Ya, simple dan padat seperti itu. Oke, kita mulai saja teman-teman. Oke, jadi di sini kita siapkan alat presentasinya. Dalam hal ini adalah magic paper ya. Kurang lebih 3 lembar kayak gini. Nanti tak kirim lewat WhatsApp ya. Jadi ketika teman-teman mau presentasi, kalau saya seperti ini ya, dibikin seperti ini teman-teman. Jadi dibikin kayak dudukan ya, seperti itu. Kemudian ini bisa menyandar. Kemudian kita siapkan seperti ini, spidol yang kecil ini yang mudah dihapus dengan air ya. Kemudian ini, kalau ini magic paper saya laminating teman-teman, 5.000 per lembar ya. 4-4-nya saya laminating. Ini satu apa? Ini satunya formulir pendaftaran ya. Ini semuanya saya laminating. Maksudnya apa? Agar ketika sudah terpakai maka sudah tercoret-coret ya. Ini kita bisa hapus lagi gitu loh. Umpamanya kita jelasin kayak gini kan. Nah, ini kita tinggal ambil penghapus saja, kasih air ya. Kalau saya siapkan semprotannya kayak gini ya, seperti ini teman-teman. Nah, kemudian disemprotkan kayak gini. Nah, kemudian nanti bisa dihapus seperti ini, hilang. Bisa digunakan lagi untuk berkali-kali sampai kita kron seperti itu. Oke, teman-teman semuanya, kita mulai saja. Jadi, teman-teman ketika presentasi, teman-teman hanya janji video call gitu ya. Jadi gini teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman nanti mau presentasi, umpamanya gini, ada teman kita yang ada di umpamanya di Lampung, namanya Rere umpama. Ya, Re, bisakah kita nanti malam video call? Ada yang mau saya sampaikan kayak gitu. Ya. Apa sih? Nanti malam aja deh. Saya lagi sibuk sekarang kayak gitu kan. Udah, nanti kalau udah mendekati maghrib kayak gitu kan, di SMS lagi, Re jangan lupa ya nanti malam gitu loh presentasi. Oke. Nah, seperti itu. Nah, setelah ditelepon video call ya. Nah, kemudian teman-teman nanya kabar, anaknya berapa, sehat, keluarganya kayak apa, sehat-sehat dan lain sebagainya, bla bla bla. Kemudian gini, Re, selain saya silaturahmi, saya juga ada peluang bisnis luar biasa, bisa mengubah kehidupan kita untuk tambahan ekonomi kita. Tapi yang nanti yang menyampaikan upline saya yang dari Balikpapan, Kalimantan Timur gitu kan. Nanti atau Pak Saiful kah, seperti itu ya. Kemudian oke, enggak apa-apa. Nanti mungkin saya minta sisihkan waktu 20 menit untuk mendengarkan Pak Saiful. Join kalau seandainya berminat bergabung, enggak dipaksa. Yang penting kita berbagi informasi. Udah, Pak Saiful diundang, kemudian upline-nya diundang juga. Silakan Pak Saiful untuk menjelaskan kayak gitu. Nah, udah, nanti saya masuk. Oke. Nanti saya kenalan toh sama temennya, namanya. Siapa namanya? Mbak Rere. Oke. Mbak Rere, saya Pak Saiful dari Balikpapan, Kalimantan Timur. Jadi upline sampean ini mengenalkan Mbak ke saya karena beliau melihat bahwa peluang ini luar biasa, bisnis ini resmi dan harus disampaikan ke Mbak Rere. Nah, nanti kalau sudah disampaikan ke Mbak Rere mau bergabung, monggo, alhamdulillah, enggak juga ya enggak apa-apa. Tapi ya harapan saya bergabung karena ini bisnis sangat luar biasa, bisnisnya simple ya, enggak ada jual barang dan lain sebagainya. Oke. Saya masuk, kita langsung saja ya Mbak Rere ya, karena menyingkat waktu. Oke, perusahaan kita namanya PT AJ Sentral Asia Raya Mbak Rere ya. Umpamanya temennya kawan-kawan namanya Mbak Rere di Lampung umpama. Oke, PT AJ Sentral Asia Raya, CAR ya, Sentral Asia Raya.
Ini yang punya adalah Anthony Salim. Anthony Salim. Anthony Salim itu adalah orang terkaya keempat di Indonesia yang punya perusahaan banyak gitu, yang punya Salim Group. Jadi CAR ini adalah member of Salim Group gitu loh. Jadi perusahaan Anthony Salim itu anaknya Sudono Salim. Sudono Salim itu pendiri Bank BCA. Nah, 98 Bank BCA dijual ke Jarum ya, karena waktu itu krisis moneter gitu. Nah, BCA Bank Sentral Asia ini CR Sentral Asia ya, mirip-mirip. Karena yang buat adalah bapaknya Anthony Salim, namanya Sudono Salim, zamannya Pak Harto itu. Nah, didirikan 1975, berarti sudah 45 tahun berdirinya. Umpama tanya, Mbak Rere umurnya sekarang berapa? Oh, sekarang saya baru 20 Pak Saiful. Oh ya, 20 tahun. 45 sama 20, tuaan mana Mbak Rere? Ya 45 lah ya. Berarti kan masih tuaan perusahaan kan? Perusahaan sudah didirikan, Mbak Rere belum lahir kayak gitu. Nah, karena resmi sudah 45 tahun. Nah, Salim Group itu perusahaannya banyak. Ada di bidang retail, ya, kemudian ada bidang otomotif, ada bidang CBN ya, provider internet, ada asuransi. Seperti itu. Nah, retailnya itu ada Indofood ya, Indofood Indomie ya. Indofood itu ada kecap Indofood, ada bumbu-bumbu Indofood ya. Tepung Bogasari, Segitiga Biru, Indomaret, Indogrosir itu punya Salim Group. Kemudian otomotifnya, Mbak Rere pernah nggak lihat mobil Nissan, Suzuki, Datsun, Volvo, itu lisensinya juga Salim Group. Kemudian ada CBN provider internet ya. Kemudian ada asuransi. Nah, asuransinya itu ada CAR sama ACA ya. Asuransinya ada CAR sama ACA. CAR itu asuransi jiwa, ACA itu asuransi mobil, rumah dan lain-lain. Nah, yang saya tawarkan adalah CAR. Nah, CAR itu ada program terbarunya yang di launching 2014 kemarin namanya 3i Network. Nah, ini yang kami tawarkan Mbak Rere. Kemudian yang terpenting ini Mbak Rere, yang terpenting ini kalau kita mau investasi, kalau mau kita usaha ya, kalau kita mau usaha ikut investasi harus resmi. Ini terpenting. Resmi apa enggak gitu? Ada OJK-nya apa enggak? Ya kita jangan ikut-ikutan orang, kita jangan hanya ikut-ikutan teman gitu, jangan. Kita harus mengerti, harus mempelajari. Jadi ibaratnya jangan membeli kucing dalam karung lah. Nah, CAR terdaftar dan diawasi oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan Pemerintah. Sebuah lembaga milik pemerintah yang dia punya wewenang untuk menyatakan bahwa ini investasi resmi, ini investasi bodong kayak gitu. Nah, dia bisa menutup investasi yang abal-abal atau investasi bodong seperti itu. Oke, kemudian lanjut ya. Kemudian menurut Infobank Award, KAR mendapatkan Platinum Award 10 tahun berturut-turut sebagai perusahaan dengan kinerja sangat baik. 2016 dapat 16 penghargaan, 2017 11 penghargaan, 2018 22 penghargaan, 2019 25 penghargaan. Ya. Total asetnya di atas 8,4 triliun. Itu baru CAR saja loh, Mbak Rere ya. Itu belum yang Indofood, Indogrosir, Indomobil, Tepung Bogasari ya, asuransi ACA dan sebagainya. Karena masing-masing mereka juga ada manajemennya. Karena ini perusahaan profesional. Gitu, nggak dicampur aduk kayak gitu ya, seperti itu. Nah, dari 1975 sampai sekarang dia memasarkan asuransi konvensional, asuransi murni, kesehatan, pendidikan, rawat inap kayak gitu ya. Tapi kami nggak nawarin itunya. Ya, Januari 2014, KAR meluncurkan cara pemasaran baru 7 tahun jalan ya, 7 tahun jalan. Namanya 3i Network. Nah, seperti itu. 3i Network. Berarti kalau kita lihat di Facebook seperti ini. Ya, nabung dapat investasi, nabung dapat asuransi, nabung dapat income penghasilan seperti itu. Oke, kita bahas I yang pertama, investment. I yang kedua, insurance. I yang ketiga, income. Jadi 3I. I yang pertama, investment. Jadi saya mengajak Mbak Rere untuk menyisihkan uangnya untuk diapain? Untuk ditabung, Mbak. Nah, menabungnya berapa? Ada pilihannya, ada 3 pilihan. Ada yang 1 juta per bulan, boleh. Yang 700.000 per bulan, boleh. Yang 350.000 per bulan juga boleh. Sesuai dengan kemampuan Mbak Rere, seperti itu. Nah, kemudian menabungnya berapa tahun Pak Saiful? Menabungnya ada jangka waktunya. Hanya 5 tahun aja. Nah, setelah 5 tahun sudah nggak nabung lagi, seperti itu. Nah, kemudian nabungnya lewat virtual account. Ya. Kalau menabung lewat virtual, berarti dia resmi. Karena untuk membuat virtual itu nggak gampang dan biayanya nggak sedikit, ya miliaran seperti itu. Nah, kita bisa menabung lewat Bank BCA, BRI Mandiri, Indomaret, Alfamart, Sariamat, dan lain sebagainya.
Jadi kita bekerja sama dengan 3 bank ini. Kemudian Indomaret, Alfamart. Nah, BCA, BRI, Mandiri itu kan perusahaan resmi. Sebelum bekerja sama dengan CAR, tentunya Bank BCA, BRI, Mandiri itu bertanya sama CAR, "Hei CAR, kamu mau kerja sama dengan saya? Ada OJK-nya enggak? Resmi apa enggak?" Kan gitu kan. Kemudian yang punya siapa? Ya. Kemudian modalmu berapa? Kayak gitu kan. Backingmu perusahaan apa aja? Kan gitu kan. Nah, seperti itu. Dilihat dari sini juga, mungkin pertanyaannya Bank BCA ke BRI Mandiri ke CR lebih ratusan kali daripada pertanyaan kita. Dilihat dari indikasi ini, CR adalah perusahaan resmi seperti itu ya. Oke, kemudian kita menabung 5 tahun, uang kita dikelola di reksadana, diawasi oleh pemerintah lewat OJK, kita mendapatkan perkembangan investasi antara 6%, 14 sampai 20% per tahun. Loh Pak Saiful, nabungnya di bank aja. Apa sih beda nabung di bank dengan menabung di reksadana? Beda lah. Contoh nih, Mbak Rere pernah nggak punya duit 1 miliar? Nggak pernah, kan, umpama ya. Ini contoh saja, Mbak Rere punya duit 1 miliar. Mbak Rere tabungkan di Bank BRI, ya, atau BRI Mandiri atau BCA. Tahu nggak sama Bank BRI diapain sama bank uang kita itu? Nggak tahu Pak Saiful. Nah, saya kasih bocorannya ya. Ternyata sama Bank BRI dimasukkan di reksadana. Karena apa? Pembagiannya besar, 6%, 14 sampai 20% per tahun. Dikasihkan ke Mbak Rere berupa bunga 2%. Deposito 6% dan itu pun riba kan karena dia ditetapkan di awal. Kenapa kita halal? Karena kita antara gitu. Kita naik turun. Nah, itu yang menjadikan kita syar'i seperti itu. Itu bagi umat muslim ya, seperti itu, teman-teman semuanya ya. Nah, saya mengajak ya, upline-nya Mbak Rere sama saya mengajak Mbak Rere untuk langsung bypass menabung di reksadana, menyisihkan uangnya ditabung di reksadana. Karena perkembangannya gede gitu. Makanya bank itu kan untungnya gede. Makanya bank itu bisa beli kantor, ya enggak? Bisa beli tanah gitu kan, bisa hadiah rumah, mobil, motor kalau akhir tahun itu kan ada hadiah mobil yang dikasih pita, itu kan uang kita yang dikelola dan dapat untung dari reksadana seperti itu. Nah, kemudian uang kita dikelola sampai umur kita 74 tahun dan bisa diwariskan. Contoh nih, perkembangannya kayak apa sih Pak Saiful? Hitung-hitungannya gitu. Tadi kan Mbak Rere umur berapa tadi? Mbak Rere umur 20 tahun ya. Oke, umpamanya Mbak Rere ambil yang berapa? Ambil yang 350.000 ya. Oke, usianya berapa tadi? 20 tahun. Oke. Berarti di sini kan usia ini tahun ini usia 20 tahun, 21, 22, 23, 24. Udah sampai usia 24 menyisihkan uang 350.000 per bulan. Oke, kita hitung. 350.000 kali satu tahun ya, 12 bulan kenanya berapa? 4.200.000 nih. Ya enggak? 4.200.000 ya setahunnya ya. Ini kan 5 tahun kan? 4.200.000 dikali 5 tahun kenanya berapa? 21 juta atau 60 kali setoran. Nah, berarti di sini 21 juta. Nah, jadi Mbak Rere menabung 5 tahun itu uangnya cuma 21 juta aja. Kayak gitu. Oke, tahun ke-6 umur berarti 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. 36, 37, 38, 39, 40. 41, 42, 43, 44, 45. 46, 47, 48, 49, 50. Oke ya, seperti itu. Jadi kita contohnya sampai 74 tahun ya. Menabungnya 5 tahun, setelah 5 tahun sudah stop menabung, kita panen ya. Panen atau pensiun. Karena uang kita dikelola di mana? Ada yang masuk ke reksadana, obligasi dan sebagainya, masuk ke Saling Group, Indofood, Indogrosir, Indomobil dan sebagainya. Kita mendapatkan perkembangan investasi antara 6%, 14 sampai 20% per tahun. Keren nggak? Luar biasa keren. Ya, seperti itu. Nah, kenapa ini dikosongin? Nah, kita pakai yang kalau sampai tahun ke-10 ya. Kita pakai yang 6% sampai 14 lah. Kita pakai yang terburuk ya. Kita jangan terlalu muluk-muluk seperti itu. Oke, di tahun ke-6 umur Mbak Rere 25 tahun, uangnya yang 21 juta karena dikelola jadi berapa? Jadi 18 sampai 24 juta antara itu. Di tahun ke-7 umurnya 26, 18 sampai 27 juta. Ya. Kita jangan main di sini dulu 20%. Nanti setelah tahun ke-10 lah ya, jangka panjang insya Allah naik. Oke, tahun ke-10 umurnya berarti 25, 26, 27, 29 ya, 29. Ya, uangnya sudah 38 sampai 58 juta. Ya.
Ini kali 1000 teman-teman semuanya ya. Oke, kemudian di tahun ke-11 umur 30 uangnya 43 sampai 70 juta. Di tahun ke-16 umurnya 35 nih, tahun usia. Ya, 35 tahun. Uangnya kalau nggak diambil-ambil sudah 81 juta sampai 171 juta. Di tahun ke-21 umur 40 tahun Mbak Rere ya, uangnya sudah 154 juta sampai 424 juta. Umpamanya nggak diambil-ambil, di tahun ke-26 umur 45 uangnya 295 juta sampai angka 1 M. Ya, seperti itu. Loh Pak Saiful kok tambah banyak sih uang kita? Karena uang kita dikelola. Kalau dikelola wajar nggak kalau uang kita bertumbuh puluhan sampai ratusan juta? Wajar saja kayak gitu. Nah, investasi ini sama dengan contoh gini. Contoh, Mbak Rere punya beli tanah, ya nggak? Beli tanah kapling, harganya 21 juta. Tanah dicicil selama 5 tahun. Ya, 21 juta. Setelah 5 tahun tercicil 21 juta. Mulai dari tahun ke-6 tanah dibiarin. Tahun ke-6, 7, 8 biarin. Kira-kira mahal nggak tanah itu harganya naik? Naik nggak harganya kalau didiamkan? Di situ sudah ada perumahan, sudah ada jalan raya. Umpama di tahun kedua, umpama ada yang beli 100 juta. Halal nggak uangnya? Halal, karena itu perkembangan investasi. Begitu pula dengan CR ini, seperti itu. Ya, teman-teman semuanya ya. Jadi ini adalah proposal atau ilustrasi gambaran ya. Pokoknya kalau ada yang nanya gambarnya seperti ini. Tapi ilustrasi ini, proposal ini dibuat bukan sembarangan, nggak main-main. Ya, dibuat berdasarkan track record perusahaan dan pengalaman perusahaan selama berpuluh-puluh tahun mengelola dana nasabah. Kayak gitu, teman-teman semuanya. Nah, investasi unit link ini sama dengan kita apa namanya ya? Kita beli emas gitu ya. Karena itu nanti kita dapat per lembar kayak saham kayak gitu ya, per lembar. Nah, contoh gini. Jadi bagi teman-teman yang nabung di sini, nggak usah terlalu sering lihat cek investasinya. Investasi itu untuk jangka panjang ya naik gitu kan. Tapi umpama ada turunnya nih, contoh corona nih. Ya jangan panik. Kayak gitu. Contoh ya. Contoh kalau kita beli emas ya, kalau kita beli emas. Nah, coba. Kalau kita beli emas gitu kan beli 20 gram. Itu kan yang dihitung gramnya kan. Kita punya gramnya. Umpama punya 20 gram. Emas lagi dulu belinya 500 ribu. Umpama turun jadi 400 ribu. Itu yang turun 1 gram atau 20 gram semuanya. Turun semua loh. Tapi nggak usah panik. Nah, ketika turun, ya kayak corona kayak gini kan, investasi umumnya turun. Biarin aja, kita nabung aja terus gitu. Nanti lama-lama juga naik kalau investasi kita membaikkan gitu kan. Toh yang turun juga bukan Indonesia saja, seluruh dunia. Seluruh aspek faktor sektor usaha semuanya lagi turun seperti itu teman-teman semuanya, gak usah panik. Nah, emas juga seperti itu, beli emas kalau lagi turun ya. Jadi apa yang kita lakukan sebagai investor? Ya kita beli emas yang banyak, ya kan gitu kan. Nanti kalau emas naik kan, ya lumayan kan seperti itu. Di car juga sama, kalau lagi turun ya udah nggak apa-apa turun. Begitu turun semua toh. Tapi begitu naik semua. Berapa gramnya? Ya, gitu ya. Berapa gramnya atau kalau di sini tuh unitnya. Per unit lagi berapa. Nanti kalau naik semua. Jadi jangan panik. Seperti itu. Itu teman-teman semuanya ya untuk investasinya. Oke, kita lanjut ya. Itu yang pertama, keuntungan yang pertama. Uang kita dikelola. Luar biasa enggak? Wah, luar biasa. Nah, kalau nggak gabung ya rugi seperti itu ya. Oke. Kemudian keuntungan yang kedua ya. Keuntungan yang kedua ketika kita bergabung di 3i Network yang kedua adalah insurance. Jadi kayak ada CCTV-nya gitu. Kalau ada apa-apanya gitu loh. Contoh ya. Si A nabung 1 juta. Baru nabung 1 bulan, 2 bulan. 1 bulan atau 2 bulan. Baru 2 juta nabungnya. Dipanggil sama Allah. Kecelakaan kah? Meninggal mendadak kah? Maka ahli waris kita mendapatkan uang santunan 60 juta teman-teman semua. Perusahaan mana yang mau seperti ini? Ya hanya CR. Kalau yang nabung 700 baru nabung 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun dipanggil sama Allah. Tapi kalau meninggal ya, kalau sakit kita nggak cover ya. Kita silahkan ikut asuransi yang konvensional. Di CR juga ada yang konvensional. Yang ada kesehatan, pendidikan, rawat inap. Tapi kan kita nggak nawarin itu. Seperti itu ya. Oke, baru nabung 1 tahun, 2 tahun, baru nabung 1 bulan, 2 bulan, meninggal 700 ya. Yang nabung 700, maka ahli waris kita mendapatkan 42 juta. Yang nabung 350 dapat 21 juta. Tapi kan bukan tujuan. Tujuan kita menabung 5 tahun, menikmati sampai umur kita 74 tahun. Ya enggak? Pensiunan kita.
Tapi umpama ada apa-apanya. Saya sering analogikan seperti ini, contohkan seperti ini. Umpama saya dari Balikpapan ya, saya maunya dari Surabaya. Dari Surabaya ke Balikpapan ya. Ke Balikpapan, saya beli tiket. Itu kan di tiket ada asuransinya, ada apa namanya? Iya, ada tiket itu kan ada asuransinya. Umpama pesawat yang saya naikin jatuh, maka ahli waris saya dapat 100 juta. Ya, seperti itu. Tapi kan bukan tujuan. Tujuan saya dari Surabaya ke Balikpapan, ya kan? Ketemu sama teman-teman, ketemu sama anak istri saya, umpama kan gitu kan? Dengan selamat toh. Tapi umpama ada apa-apanya gitu loh. Kayak gitu. Paham ya sampai sini ya? Luar biasa. Luar biasa nggak? Nabung dapat investasi, nabung dapat proteksi jiwa. Luar biasa nggak? Luar biasa. Nah, kalau nggak gabung rugi banget kayak gitu. Nah, ternyata nabungnya bisa gratis. Pengen nabung gratis nggak? Pengen dapat penghasilan bulanan nggak? Pengen dong. Ayo. Dengan cara menabung dan mengajak teman menabung. Ada yang ketiga, income. Nabungnya pakai uang bonus, bukan dari kantong sendiri seperti itu. Nah, cara bergabungnya berapa Pak? Saya belum membeli ID saja. 50.000 ya. Nanti ID ini yang akan menggandengkan seluruh mitra-mitra ke bawah kita. Nah, seperti itu karena bisnis jaringan kan. Nah, dengan ID ini mereka juga yang bergabung di bawahnya akan membeli ID 50.000 semua. Dan mereka akan digandengkan seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, 50.000 buat selamanya, kita dapat bonus bulanan tanggal 15 tiap bulan, kemudian bisa diwariskan seperti itu. Nah, Mbak Rere pengen nabung gratis? Pengen dapat penghasilan bulanan nggak? Pengen dong Pak Saiful. Nah, kalau Mbak Rere, karena Mbak Rere pengen nabung gratis dan dapat penghasilan bulan seperti kami, maka perusahaan memberikan 7 macam bonus. Ya, tapi malam hari ini saya jelaskan 3 saja, nanti 4-nya kalau Mbak Rere sudah gabung. Yang pertama adalah bonus ngajak orang atau bonus rekrut. Yang kedua adalah bonus rajin atau tambahan. Yang ketiga adalah bonus posisi. Oke, kita jelaskan yang pertama dulu. Bonus rekrut ya. Umpamanya gini. Umpamanya Mbak Rere punya teman namanya siapa? Mbak Rere punya teman namanya siapa? Umpamanya namanya Udin. Udin. Di mana? Umpamanya Mbak Rere temannya di mana umpama temannya di Ambon ya, namanya Udin. Kemudian setelah dipresentasi sama saya dengan cara tiran online seperti ini, dia bergabung. Aku mau Mbak Rere. Ya, aku mau bergabung nih, nggak jual produk, nggak kulaan barang, ya kan seperti itu. Mau ini sangat simpel bisnisnya. Ketika Mas Udin tadi bergabung, maka Mbak Rere dapat bonus selama 3 tahun. Wah, luar biasa, Mbak. Perusahaan mana yang mampu seperti ini, ya? Hanya di CHR 3 Network ya, seperti itu. Ngajak satu orang bonusnya selama 3 tahun, bonus rekrut. Wah, luar biasa. Lumayan loh. Ngajak satu orang bonusnya selama 3 tahun. Ya. Nah, kalau seandainya Mas Udin ambil yang 350, maka Mbak Rere dapat 50.000 selama 1 tahun atau 12 bulan ya, seperti itu. Kemudian ini kok agak blur ya, maaf. Nah, kemudian di tahun kedua masih dapat lagi 25.000 selama 1 tahun, tahun ketiga masih dapat 12,5 selama 1 tahun. Jadi ngajak satu orang bonusnya selama 3 tahun. Jadi intinya seperti itu.